Sadar, Outnall menangani Chelsea dengan sangat baik. Terjadi kerusakan kecil di bagian saraf motorik gadis itu, sehingga tumbuh Chelsea tak bisa bergerak karena bagian saraf yang rusak. Dengan kehebatan dan kecanggihan teknologi saat ini, saraf itu diperbaiki dengan cepat. Outnall mampu menangani semua masalah di dalam ruangan operasi dengan sangat baik. Hal itu tentu saja membuat semua orang kembali terkagum-kagum dengan dokter psikopat itu. Namun yang mereka tidak ketahui adalah bagaimana perjuangan Outnall untuk bisa sampai pada titik itu. Dia menjadi seorang dokter karena harapan Outnall kecil adalah menjadi seorang dokter yang hebat, sebab ayah angkatnya dulu Sir Petra sering sakit-sakitan, bahkan mereka tak memiliki biaya yang cukup meski Sir Petra waktu itu adalah anggota kepolisian di Jerman. Sir Petra waktu itu memiliki hutang yang harus dia bayar, hutang yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya di masa lalu dan malah dilimpahkan pada dirinya. Melihat keadaan Sir Petra yang menyedihkan membuat Outnall berinisiatif menjadi seorang dokter. Dia ingin membuat ayah angkatnya sehat dan kuat. Dia ingin membuat ayah angkatnya berumur panjang. Outnall berjuang mati-matian untuk belajar, meski awalnya fasilitas belajar tidak memadai. Namun seiring berjalannya waktu, Sir Petra juga semakin bangkit dan berhasil menambah pundi-pundi keuangan dan bisa memberi fasilitas yang lengkap untuk Outnall. Melihat semangat belajar Outnall dan melihat semangat bekerja ayah angkatnya, kedua orang ini berjuang mati-matian. Outnall memang anak yang cerdas, dia bahkan mampu menyelesaikan semua soal matematika tingkat mahasiswa saat usianya masih 14 tahun, benar-benar seorang jenius yang lahir dari ratu cerewet dan pria dingin. Bukan hanya dalam bidang akademik, dia berhasil dalam banyak bidang dan menghasilkan sejumlah prestasi besar, baik skala nasional maupun internasional. Dia menjadi dokter termuda dengan segudang prestasi, jam terbang yang tinggi dan banyak pengalaman. Beruntung Outnall bertemu dengan ketiga sahabatnya yang selalu mendukungnya dalam segala situasi, menjaga dan menjadikannya seperti seorang adik kecil yang butuh dimanja oleh kakak-kakaknya. Jika bersama ketiga pria menyeramkan dengan sejuta pesona itu, Outnall akan berubah menjadi anak-anak, menjadi si bontot yang suka mengganggu kakak laki-lakinya, melontarkan candaan, mengejek dan melakukan banyak hal bersama mereka. Tetapi saat dia sendiri di luar, figur kekanakan itu sontak berubah menjadi figur seorang malaikat pencabut nyawa. Bahkan siapapun tak akan pernah berharap untuk menyinggung pria menyeramkan itu. Outnall memiliki dua sisi yang berbeda dalam dirinya. Meski demikian, mereka berjuang dengan sekuat tenaga hingga bisa sampai pada puncak itu. Jadi ketika ada orang yang mengejek Outnall dan merendahkan dirinya, maka orang itu tidak tahu apa-apa tentang Outnall. Outnall menyelesaikan tugasnya dengan baik, janjinya pada sang ayah angkat untuk menjadi seorang dokter yang bertanggung jawab atas kehidupan pasien yang dia tangani. Semuanya bertepuk tangan dengan hasil kerja Outnall. Pria itu berhasil. Dia menyelamatkan Chelsea dari kecelakaan serius yang menyebabkan sarafnya terganggu. Chelsea dipindahkan ke ruangan pasien. Mereka tinggal menunggu Chelsea sadar untuk mengetahui apakah operasi yang mereka laksanakan berhasil. Outnall tampak duduk di ruangan inap Chelsea. Dia menunggu gadis itu di sana. Dia tak akan beranjak sampai dia memastikan kalau Chelsea benar-benar telah membaik. Dia duduk sambil mengepalkan tangannya yang gemetaran semakin kuat, duduk dengan tenang, menjaga pikirannya agar tetap fokus dan tenang. Tok, tok, terdengar suara pintu masuk diketuk. Outnall menoleh, tampak Diandra masuk ke dalam kamar inap. Chelsea sambil membawa paper bag di tangannya. "Kamu datang, sama siapa?" tanya Outnall pada Diandra. "Sama Kak David dan Kak Pasco. Mereka lagi ngomong sama Kak Farel. Kami menyaksikan operasi yang kakak lakukan tadi," jelas Diandra sambil duduk di samping Outnall. "Ah, aku paham," ucap Outnall. Diandra memberikan paper bag itu pada Outnall. "Pakaian ganti dan makan malam muka," ucap Diandra. "Terima kasih, Dian," ucap Outnall sambil menerimanya dengan senang hati. "Bagaimana dengan dia, Kak? Apa operasinya berhasil?" tanya Diandra. Outnall menatap Diandra. "Kau pasti sudah tahu kenapa aku di sini," ucap Outnall. Diandra mengangguk paham jika tingkat keberhasilan operasi besar, maka Outnall tidak akan tinggal dan menunggu pasien yang dioperasi. Dia akan menyerahkan sisanya pada dokter lain dan memantaunya dari jauh. Namun untuk kasus Chelsea, Outnall tidak bisa pergi begitu saja sebab ini masalah yang sangat kompleks. Keberhasilan operasi Chelsea memiliki perbandingan 50 banding 50
yang artinya kesempatan untuk pulih seperti semula berbaring sama dengan kegagalan operasi. Hal ini membuat Otnal gugup. Dia akan tenang jika dia menunggu di ruangan itu. Aku yakin dia akan sembuh, Kak. Jangan khawatir, ucap Diandra sambil menatap gadis itu, gadis yang memiliki kesan tersendiri bagi Otnal. Si gadis parfum ini benar-benar menarik, gumam Diandra. Lalu bagaimana dengan anak-anak? Siapa teman mereka? Tanya Otnal. Anak-anak aman di rumah Kak Pasco bersama Joy dan juga kakak kembar yang tadi tiba-tiba di rumah. Mereka bilang mereka akan menjaga anak-anak karena tahu kita dalam keadaan genting. Joy tak bisa ikut karena Jacob masih demam. Mereka aman kok, jelas Diandra. Wah, bagaimana mereka bisa tahu? Apa mereka itu hantu yang bisa ada di mana-mana? Celutuk Otnal. Diandra hanya terkekeh. Memang segala sesuatu yang berhubungan dengan mereka pasti bisa diketahui oleh si kembar. Akhirnya, Otnal menunggu di dalam ruangan itu. Tak ada keluarga yang berkunjung, sebab Chelsea hidup seperti tak punya keluarga di kota itu. Hari berlalu, pagi kembali menguasai langit. Tampak suasana pagi di rumah sakit benar-benar sibuk dengan tugas rutin di pagi hari. Di dalam ruangan kamar inap Chelsea, tampak seorang pria berdiri sambil melipat kedua tangannya di depan dada. Dia terus memandangi wajah gadis itu sejak dia bangun dari tidurnya. Kenapa nasibmu malang sekali, Chelsea? Keluargamu hancur karena harta, ditinggalkan kekasih karena jelek, dihianati sahabat sendiri, dan sekarang bahkan kau disiksa oleh temanmu. Kasian, gumam Otnal yang tak habis pikir dengan semua kejadian yang menimpa Chelsea. Bagaimana kau bisa bertahan selama ini? Bahkan prestasimu bisa tetap dalam angka stabil, ucapnya lagi. Setelah kepergian Diandra dan sahabat-sahabatnya semalam, Otnal langsung mencari tahu tentang jati diri Chelsea. Dia membaca banyak informasi tentang gadis malang itu. Semuanya dia baca satu persatu dan dipahami. Otnal mencari semua info dengan mengorbankan jam tidurnya lagi. Tangannya semakin tak terkendali dan rasa sakit di tangan pria itu semakin menjadi-jadi. Namun seolah tak mempan, dia tetap mencari dan mencari tanpa peduli kesehatannya. Otnal masih berdiri mengabaikan rasa sakitnya menunggu Chelsea sampai gadis itu sadar. Dok, istirahatlah dulu biar kami yang menjaga, ucap Jerry, yang beberapa menit lalu datang ke sana dan mendampingi kepala departemennya. Tak apa, aku akan menunggu sedikit lagi, ucap Otnal. Jerry hanya bisa pasrah. Otnal memang keras kepala. Tiba-tiba Chelsea membuka matanya dengan perlahan, mengedipkan matanya beberapa kali. Air, gumam gadis itu sambil mengangkat pelan tangannya. Otnal terkejut, begitu juga dengan Jerry. Dengan cepat Otnal mengambilkan air putih dan membantu Chelsea untuk minum. Akhirnya kau sadar, ucap Otnal dengan nada bahagia. Otnal mengecek kondisi Chelsea, membantu gadis itu menggerakkan tangan, kaki, dan bagian tubuhnya yang lain. Dan hasilnya tidak mengecewakan. Operasi berhasil dan Chelsea sudah kembali normal. Dok, Anda berhasil, seru Jerry dengan wajah gembira. Bahkan Chelsea pun turut senang karena operasi yang dia jalani semalam berhasil. Syukurlah dia kembali normal, ucap Otnal dengan ekspresi datar seperti biasa. Chelsea, kau sudah membaik, aku sudah menepati janjiku, ucap Otnal. Terima kasih dok, terima kasih banyak, ucap Chelsea seraya menggenggam tangan Otnal. Pria itu tak marah, dia membiarkannya dan tersenyum tipis. Kalau begitu aku keluar dulu, ucap Otnal yang dianggukkan oleh mereka berdua. Otnal berjalan menuju pintu keluar, namun tiba-tiba, Brooke, dokter, pekik Jerry dan Chelsea bersamaan saat melihat pria itu ambruk di atas lantai dengan wajah pucat.